Berpikir dalam matematika adalah proses mental yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah berdasarkan konsep dan prinsip matematika. Proses ini melibatkan berbagai jenis pemikiran, seperti berpikir induktif dan berpikir matematis. Menurut Purbaniagrung pada tahun 2017, berpikir merupakan proses mengelola informasi yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan pengetahuan yang berguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Secara umum, berpikir adalah aktivitas mental yang bertujuan untuk mengolah informasi dan menghasilkan solusi atau kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir membantu manusia dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta memahami hubungan antara berbagai konsep dan fenomena. Kemudian, berpikir dalam matematika terbagi menjadi dua, yaitu berpikir matematis dan berpikir induktif. Selanjutnya ada berpikir matematis. Berpikir matematis adalah kemampuan seseorang dalam memahami konsep matematika, memecahkan masalah, serta mengonstruksi teori atau prinsip berdasarkan pendekatan matematika. Menurut Suherman 2003, berpikir matematis melibatkan pemahaman konsep, penyelesaian masalah matematika, serta penerapan teori dalam berbagai situasi. Berpikir matematis terbagi menjadi dua tingkat, yaitu berpikir matematis tingkat rendah dan berpikir matematis tingkat tinggi. Yang pertama yaitu berpikir matematis tingkat rendah. Berpikir matematis tingkat rendah melibatkan keterampilan dasar dalam matematika yang lebih bersifat prosedural dan mengikuti aturan yang sudah ada. Menurut Webb dan Coxford dalam Sumarmo 2009, berpikir matematis tingkat rendah meliputi mengajarkan operasi aritmatika sederhana, menggunakan aturan langsung dalam menyelesaikan perhitungan, bekerja dengan tugas-tugas yang bersifat algoritmik. Selanjutnya ada berpikir matematis tingkat tinggi. Berbeda dengan tingkat rendah, berpikir matematis tingkat tinggi melibatkan kemampuan bernalar, membuat generalisasi, serta menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Ciri-ciri berpikir matematis tinggi meliputi menyusun dugaan atau hipotesis matematis, membuat analogi dan generalisasi dari beberapa kasus khusus, menyelesaikan masalah dengan strategi yang lebih efektif, menggunakan komunikasi matematika dalam menjelaskan konsep. Berpikir dalam matematika yang selanjutnya yaitu ada berpikir induktif. Berpikir induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari fenomena khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode berpikir ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk matematika dan sains, karena membantu dalam menemukan pola atau aturan berdasarkan pengamatan terhadap kasus-kasus tertentu. Langkah-langkah dalam berpikir induktif. Menurut Herbert L. Searles pada tahun 1996 mengatakan bahwa berpikir induktif memerlukan beberapa langkah penalaran sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan fakta-fakta khusus. Yang kedua, mengamati data atau informasi yang relevan dalam suatu masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menyusun dugaan berdasarkan pola atau hubungan yang ditemukan. Yang kelima, melakukan verifikasi. Yang keenam, menguji kebenaran hipotesis dengan eksperimen atau pembuktian logis. Yang ketujuh, merumuskan teori atau hukum ilmiah. Dan yang terakhir yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi untuk digunakan secara umum. Nah, salah satu contoh penerapan berpikir induktif dalam kehidupan sehari-hari yaitu memprediksi pola pertumbuhan penduduk di suatu desa seperti pada studi kasus berikut ini. Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena yang dapat diprediksi menggunakan pola matematika. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola pertumbuhan penduduk di Desa Sarenjana berdasarkan data dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dan memperkirakan jumlah penduduk di tahun-tahun berikutnya. Dina adalah seorang mahasiswa yang sedang meneliti pertumbuhan penduduk di Desa Sarenjana. Berikut adalah data jumlah penduduk beberapa tahun terakhir. Yang pertama, tahun 2020 terdapat 1.000 jumlah penduduk. Yang kedua, tahun 2021 terdapat 1.200 penduduk. Yang ketiga, tahun 2022 terdapat 1.440 penduduk. Dan yang terakhir, tahun 2023 terdapat 1.728 penduduk.
Kemudian, ia ingin memperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2025 tanpa data resmi. Untuk menyelesaikannya, yang pertama harus dilakukan adalah menghitung pertumbuhan dengan cara mencari selisih dari tahun sebelumnya dengan tahun sesudahnya. Selisih yang terdapat dari tahun 2020 dengan tahun 2021 yaitu 200 orang. Kemudian selisih dari tahun 2021 dengan tahun 2022 ada 240 orang. Dan yang terakhir, selisih dari tahun 2022 dengan tahun 2023 ada 288 orang. Langkah selanjutnya yaitu mengamati pola. Untuk mengetahui pola yang terbentuk, kita perlu mencari persentase pertumbuhan menggunakan rumus berikut, yaitu pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dibagi penduduk tahun sebelumnya, kemudian dikali 100%. Setelah dihitung, ternyata persentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 20%. Berdasarkan data pertumbuhan penduduk di Desa Saranjana pada tahun 2020 sampai 2023, hipotesis yang dapat diajukan adalah jumlah penduduk Desa Saranjana mengalami pertumbuhan dengan pola eksponensial dengan tingkat pertumbuhan sekitar 20% setiap tahunnya. Untuk menguji kebenaran hipotesis ini, kita dapat menggunakan rumus pertumbuhan eksponensial, yaitu P dalam kurung T sama dengan P0 dikali dalam kurung 1 tambah R pangkat T, di mana P dalam kurung T adalah jumlah penduduk pada tahun kesekian, P0 adalah jumlah penduduk di awal atau pada tahun 2020, R adalah laju pertumbuhan per tahun, yaitu 20% atau sama dengan 0,2, dan T adalah jumlah tahun sejak tahun awal. Yang pertama, kita akan membuktikan data yang ada dengan menghitung jumlah penduduk dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk pembuktiannya, bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Kemudian, kita akan memprediksi jumlah penduduk pada tahun 2024 dan 2025 dengan cara seperti berikut ini. Dari hasil perhitungan, hipotesis bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti pola eksponensial dengan laju 20% per tahun dapat diterima jika tren ini terus berlanjut. Jumlah penduduk pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 2.488 orang.